Miftahul Firdaus bin Kusfairuddin. Mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa maupun negara. Ibarat masyaallah sahibul wafat tajul arifin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang pertama kita sekarang Miftahul Sudur ya, halaman 34. Ketinggian mana? Sedikit. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat itu ucapan, thariqah itu perbuatan, hakikat itu keadaan, dan ma'rifat itu modal pokok. Jami'ul Usul ya. Ini tukilan dari kitab Jami'ul Usul halaman 53. Nah, kopi. Jadi, di rumah sakit mau apa lagi ya? Ngopi. Juga ini naik kali saya. Jadi kata Nabi, syariat itu ucapan, thariqah itu perbuatan, hakikat itu keadaan, dan ma'rifat itu modal pokok. Syariat kembali lagi kepada pengajian kemarin, yaitu peraturan, tata cara, seperti rukun sholat, tata cara sholat, ada rukun sholatnya, itu namanya syariat, ucapan. Perbuatannya kalau kita mengerjakannya, itulah yang disebut thariqahnya. Ilmu, amal sama aja itu. Aplikasi. Kalau kita sudah punya ilmu, sudah ada pengetahuan, kita amalkan. Itu namanya thariqahnya, kita amalkan. Jadi thariqah itu lebih kepada perbuatan. Hakikat itu hal keadaan yang sesungguhnya diri kita terhadap Allah. Jadi syariat, thariqah, dan hakikat, dan yang terakhir ma'rifat itu semuanya berkesinambungan, satu kesatuan. Kadang banyak juga orang yang berpegang teguh hanya kepada syariat saja. Bahasanya karena belum makomnya, belum waktunya. Kalau zaman dahulu, kalau usia belum sampai 40 tahun, itu belum bisa kita masuk dalam thariqah. Bahasanya seperti itu. Padahal syarat untuk thariqah sendiri, kalau untuk Suryalaya satu,
Kalau dia sudah mencapai umur balik, ya, balik di sini maksudnya orang yang sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat, dan di situ juga boleh kita melaksanakan atau mengambil talqin zikir. Jadi hanya sederhana itu saja. Kalau zaman dahulu memang betul didengung-dengungkan seperti itu. Kenapa? Kalau kita lihat sejarah, pada waktu zaman Belanda, para pahlawan pemberontak yang melawan Belanda itu rata-rata orang-orang Toriko. Makanya zaman Belanda itu kalau orang-orang yang pulang dari Mekah, kenapa diberi gelar haji? Gelar haji ini hanya ada di Indonesia saja. Kenapa? Untuk mencirikan orang-orang zaman dahulu kalau pulang dari Mekah diciri disebutannya haji. Kenapa? Setiap orang yang telah melaksanakan pergi haji, ya, rata-rata itu mengadakan perlawanan kepada penjajah. Itu makanya diciri. Hampir seperti itu. Jadi di sini maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi hambanya sebab-sebab banyak jiwa manusia yang semuanya itu berhubungan dengan Dia. Allah yang bersifat Rabbaniyah. Nah, disinilah pentingnya kita mempunyai guru mursyid. Kenapa harus mempunyai guru mursyid? Zaman kita dengan zaman Kanjeng Nabi itu kan jauh. Sudah 1400 tahun lebih yang lalu jaraknya. Kalau kita mempunyai guru mursyid, minimal kita melihat amaliyah beliau, tata cara ibadah beliau, ya, maksudnya masaknya terdekat. Kalau masa kita ke tabi'in, ke sahabat, apalagi Kanjeng Rasul, kan terlalu jauh, ya, itu masanya. Dan disinilah hebatnya orang-orang bertoriko. Ada yang disebut namanya adab-adab. Adab di sini contoh, kayak setelah kita melaksanakan sholat fardu isya, di luar toriko suryalaya, kalau kita melaksanakan sholat sunnah ba'da isya, itu kan biasanya setelah kita melaksanakan istighfar selesai, ya kan, baru kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Nah, kenapa kalau tekin suryalaya setelah melaksanakan sholat fardu isya langsung kita laksanakan sholat ba'diyah isya? Dan itu tata caranya dipakai duduk. Sebetulnya kalau kita mau, maaf ya, ngomong kasar nama begini, kalau menurut ilmu aturan ilmu fikih, barang siapa yang melaksanakan sholat dengan cara duduk, itu kan pahalanya setengah. Nah, itu kemarin pernah ditanyakan kepada diri saya oleh saudara Bang Musa. Kok kenapa sih kalau di kita sholat sunnahnya, sholat sunnah ba'diyah isya'nya duduk? Kalau di dalam ilmu fikih, kalau kita sholat sunnah dalam keadaan duduk itu pahalanya setengah. Kalau kita berdiri itu pahalanya full. Tapi kita bukan mengejar begitu. Disitulah namanya adab bertoriko. Kalau pengen saya buka lagi nih, itulah namanya adab toriko. Kenapa? Karena kita berkhidmat kepada syekh guru mursyid kita, yaitu Syekh Ahmad Syabil Wafa Tajul. Setiap yang mereka atau yang beliau laksanakan, itulah yang masuk namanya adab di dalam tori. Di sini jangan ngomong bahasa fikih lagi. Memang kemarin juga banyak seliweran di WA masalah sholat sunnah
ba'diyah isya duduk. Di dalam kitab Fiqh karangannya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu rentetan yang ke-9 kalau nggak salah ya, dari ahli silsilah. Nah, dia anaknya Syekh Ahmad Bakir. Syekh Ahmad Bakir baru Syekh Ja'far Shadiq ya, Imam Ja'far Shadiq. Dan diriwayatkan bahwa Imam Ja'far Shadiq itu yang paling mirip rupa beliau dengan Kanjeng Rasul, dengan datuknya yang paling mirip itu. Ya, dari Sayyidina Ali ke Ali Zainal Abidin ke Syekh Ahmad Bakir ke Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini mengeluarkan ya aturan dalam ilmu fikihnya, dia mencatat aturan-aturan untuk sholat sunnah ba'diyah. Nah, abah di situ mengikuti Syekh Ja'far Shadiq itu. Tapi kalau kita bukan di situ, itulah namanya kategorinya sunnah mursyid, dan itulah yang disebut namanya adab berthariqah. Pokoknya apa-apa yang dikeluarkan oleh abah itulah adab dalam berthariqah. Sing hade. Karena banyak orang bercerita tentang masalah kisyaf. Inkisyaful qalbi, dikelupaskannya mata kita, mata batin ini terbuka, basirahnya terbuka, bisa melihat hal begitu. Itu abah juga menuangkan dalam peraturan, apa namanya, mengeluarkan bahasa Iwan, bahasa namanya lupa saya. Oh iya, maklumat. Abah pernah mengeluarkan maklumat masalah inkisyaful qalbi itu. Nah, dan itu masuk dalam kategori adab juga dalam berthariqah ke bangsa apa. Ya. Jadi aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Suryalaya itu masuk dalam kategori adab-adab berthariqah. Jadi sebetulnya nggak usah ada pertanyaan lagi aslinya. Harus diilmiahkan secara fikihnya, sebetulnya nggak usah. Karena apa? Ini sifatnya baku, taklid masuk kategori ini. Jadi ada sesuatu yang harus diuraikan, harus diilmiahkan, dan ada sesuatu yang memang sudah sifatnya baku. Sudah, nah ini seperti itu. Contoh sholat sudah tidak diolah lagi, dikutak-kutik lagi. Subuh 2, ya kan, semuanya 4-4, yang lain 3. 2, 4, 4, 4, 3 kan gitu ya. Jadi 17 rakaat semua. Udah itu sifatnya baku. Adapun orang misalkan ngotak-atik dalam hal sholat, sholat itu gerakan-gerakannya bagian daripada senam, itu menimbulkan kesehatan, apapun itu namanya silakan. Ya, senam yang paling ringan itu kan sholat sebetulnya. Dan di dalam kandungan sholat pun kan banyak manfaat-manfaatnya tersendiri untuk tubuh kita. Contoh, ya, pada waktu kita sujud, kenapa sujud harus disunahkannya ditekankan jidat kita? Kalau dalam fikih, ya tulus sujud afdalu min ilqa, ya tulu ruku. Memperpanjang sujud lebih utama daripada memperpanjang ruku. Akan dipanjangkan, akan ditekankan jidatnya. Itu kenapa? Untuk mensirkulasi oksigen ke dalam otak kita, kepala kita. Makanya kalau kita setelah melaksanakan sholat, kenapa ada timbul ketenangan? Tuh salah satunya, oksigennya tersalurkan masuk ke kepala. Salah satunya contoh mereka. Dan kita dalam keadaan duduk tahiyatul akhir, jempol di lip tekuk, ya, kaki ditekan dengan kaki yang sebelah kanan, itu juga masuk dalam kategori hal seperti itu, ya, dalam hal-hal ilmu kesehatan. Tapi apapun itu namanya, yang pasti kita beribadah kepada Allah melalui medianya namanya sholat.
Ayo atuh lah terganti bari ngarokok. Ngarokok antu ngarokok mana? Oh, Itu kan dia mengantuk. di situ ngerokok aja. Itu kan ini. Tah, mungkin udah kerasa. Ini enggak. Ada baterai. Baterai urutan sambil. Ya, ini poinnya. Jadi bukan hanya itu, adabnya pun kita harus kita ya mengenal suryalaya. Ada yang disebut zikir harian, ada yang disebut zikir khotaman minimal seminggu sekali, ada seminggu 2 kali, ada disebut manakiban sebulan sekali, dan keempat khidmat kepada guru mursyid. Nah di situ juga ada lagi ibadah yang paling utama. Kita sudah tahu, sudah mafhum sebetulnya kalau orang sudah berpikir apa yang disebut namanya tawajuh. Tawajuh ini sama juga kategorinya tafakur. Ya, tafakur, tawajuh, tawakuf. Tapi ini yang kadang-kadang jarang dipakai. Karena kita tahu detak jantung kita dalam 1 menit itu 70 kali detakan jantung. Kalau kita dibiasakan menghidupkan kolbu kita melalui zikir khofi, sudah 70 kali dalam 1 menit. Kalau kita masuk dalam kategori zikir nafas, masuk keluar nafas, berarti 2 kali itu, 70 kali 2, udah 140 kali kita berzikir khafi. Ini kadang-kadang kan kita seperti ini. Kalau kita sudah melaksanakan tawajuh paling saya dulu langsung gitu banget. Padahal disitulah yang kadang-kadang jarang dikurang koreknya. Ya, nilai tawajuh di situ sama dengan tafakur. Bahkan banyak yang mengatakan tafakur sesaat khair min ibadatus saat. Misalkan gitu, seperti itu. Ada pertama 1 begitu. Jadi tafakur saat itu sama dengan 1 tahun, lebih baik ibadah 1 tahun. Yang kedua, ada lagi tafakur sesaat sama aja dengan lebih baik ibadah sama dengan 70 tahun. Sab'ina saat. Ada lagi yang ketiga, tafakur sesaat sama aja dengan 1100 tahun beribadah. Nah kita caranya gimana untuk menciptakan itu? Ternyata adanya di dalam tawajuh. Coba nanti sekali-kali kita tawajuh 1 jam. Jarang kan? Jarang sekali ada orang yang bertawajuh sama seperti itu. Padahal ibadah rahasia intinya di situ adanya. Kalau kita lihat sejarah pangersahabat, pada waktu mau datang waktunya sholat, minimal 11 menit atau 10 menit sebelum datang waktu sholat sudah duduk apa? Ibaratnya yang pernah saya bahas itu menunggu tamu istimewa datang. Makanya bersiap-siap. Kalau kita kan naik, nggak saja naik kira sebatang lagi, sebat ini. Pakai Ustaz Payung ini, guru sebat. Abah mah tidak seperti itu. 10 menit sebelum waktu datang sholat sudah duduk dulu. Itu salah satu tata cara untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat. Nah 10 menit sebelum datang itu diisilah dengan yang namanya tawajuh.
Jadi disinilah pernah saya bilang dulu juga membiasakan diri untuk bersepi, untuk menyendiri, supaya ada di dalam hati kita dan pikiran kita ada dialog. Itu salah satu untuk membuka tabir dalam diri kita, untuk mencerdaskan batin dan otak kita. Sering-sering menyendiri, itu nanti akan timbul dialog. Kalau saya dialog misalkan sering dengan Pak Musa berdua, pasti kejelekan saya akan tutup-tutupi, tidak akan murni jatuhnya. Tapi kalau sendiri, siapa yang mau menutupi? Pengen dilihat siapa? Pengen didengar siapa? Nggak ada. Nah, di dalam tawajuh sendiri ternyata itulah ibadah intinya, ibadah yang jarang digembar-gemborkan oleh para mubalik TKN. Padahal Abah sering melaksanakan hal-hal yang seperti itu. Contoh yang paling sering nih, salah satunya tadi, sebelum datangnya waktu sholat, Abah berdiam diri sambil nunggu waktu sholat. Yang kedua, kita sering dengar, kalau misalkan mau masuk maghrib atau mau masuk datangnya, misalkan bulan puasa, kita berpuasa, menunggu datangnya maghrib, waktu maghrib. Abah itu kan biasakan diri duduk baca tawasul. Kalau datang azan, tepuk tangan, tanda bergembira hati kita datangnya waktu maghrib. Harus seperti itu. Itu sunnah-sunnah mursyid. Berarti masuk dalam kategori adab-adab kita bertoriko ke sunnah. Nah, di situ yang kedua itu, Abah itu bertawajuh, bertafakur di situ. Yang ketiga, setelah ba'da subuh, ya, setelah kita melaksanakan ba'da subuh, sholat subuh nih, nunggu waktu isyraq, isilah dengan tawajuh. Nanti disitulah Anda semua, saya sendiri, akan mendapatkan kenikmatan dan itu yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita rasakan. Pokoknya sesuatu yang luar biasa. Jadi nanti di sini kita mulai kayak sebelum tadi kan kita sholat maghrib, ada waktu jeda, buru-buru dah makan tempe mendoan. Jadi gini, mesti nggak buru dicopot. Jangan, waduh gini buru-buru aja tuh kan. Salah sunnah badiah tuh salah sunnah tukang. Cocol kurang mendoan, ngerokok ngopi sedap. Usia takut ada yang ngambil, gue satu lagi. Nah, nanti kalau kita sudah melaksanakan sholat sunnah pada maghrib, waktu isya belum datang, kita duduk bertawajuh. Bila perlu kita adakan tawajuh bareng. Kenapa seperti itu? Karena ruh kita masing-masing, kalau kita berjamaah, itu akan sambung menyambung satu sama lain dan akan menguatkan satu sama lain. Ruh seseorang lagi turun imannya, ada seseorang yang energi lagi bagus ruh, ya, itu akan menyetrum ke semua. Jarang kan yang begitu. Tapi kalau di Naqsyabandi sering ada halaqah tawajuh bareng seperti itu. Kalau kita jarang, dan malah memang kadang-kadang belum pernah terdengar kan? Ya, belum pernah terdengar kan? Nah, nanti kapan-kapan kita laksanakan, kita tawajuh bareng.
hal yang kadang-kadang kita tidak sadari. Padahal seorang guru mursyid itu ucapannya, tingkah lakunya itu untuk contoh tauladan diri kita, dan itu kita bisa gunakan, dan itulah namanya sunnah mursyid. Seperti juga Kanjeng Nabi, ucapan dan kelakuannya kita pakai, itu namanya sunnah Kanjeng Rasul. Jadi sekali lagi, kenapa kita berthariqah? Salah satunya yaitu ikut mengikuti. Ada contoh langsung, ya, yang langsung kita ikuti, itu namanya berthariqah. Kalau kita langsung menghadap Tuhan Syarul Qadir, menghadap Kanjeng Rasul, itu kok jauh jaraknya, dan kita tidak tahu seperti apa. Jadi hubungan itu dapat dicapai dengan talqin dan ta'lim. Jadi talqin dan ta'lim daripada syekh yang sudah mempunyai ijazah yang syah, yang menjadi dasar atau sanad sampai kepada yang mempunyai thariqah. Pertama, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sing ade banyak orang yang ngaku-ngaku thariqah, ya, tapi sanadnya tidak apa. Nah, di sini sekali lagi saya himbau lagi, tolong kalau bisa hafalkan nasab itu, sanad itu, silsilah itu. Ya, apalagi kalau kita seringkan hadiahkan, mulai dari Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekh Tolha Kalisa Bujalbon, Syekh Ahmad Khatib Syabas bin Ghafar, terus sampai ke atas kita hadiahkan satu persatu, baru Al-Fatihah. Nanti rahasianya nanti sendiri aja ngerasain. Itu pentingnya. Memang kalau di segi kita baca tawasul atau khataman, situ ada aja wa jami'i ahli silsilah qadiriyah wa naqsyabandiyah, kan seperti itu ya. Ya, cuma kan tidak sempurna. Kita tidak sebutkan satu persatu. Karena kalau kita sebutkan satu persatu di silsilah itu, ada nanti disebut namanya asrar. Nanti diri sendiri saja yang merasakan itu. Satu, kalau kita sering begitu, lambat laun kita akan menjadi hafal, ya, sanadnya itu. Dan yang kedua ada kaifiyah, ada asrarnya yang pasti lah itu. Yang pasti kita hafal, itulah yang membedakan yang disebut namanya mu'tabarah dan ghair mu'tabarah. Dan kita harus bangga. Nah, di sini juga nanti kita akan terjalin hubungan secara rohani kalau kita sering-sering memfatihai ahli silsilah tersebut satu persatu. Di sini hubungan itu dapat dicapai dengan talqin ta'lim daripada syekh yang sudah berijazah yang sah, yang menjadi dasar atau sanad sampai kepada thariqah pertama, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ajaran zikir tidak akan memberi faedah yang sempurna melainkan dengan talqin. Tidak akan memberikan faedah yang sempurna kecuali dengan talqin atau bahasanya ijazah. Ada bahasa itu legalitas, ya, legalitas kita menzikirkan kalimat-kalimat yang sudah ditalqin dan diijazahkan. Jadi di sini Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tadi sudah berkata, kata Tuan Syekh begini ya, ketahuilah
wahai anak-anakku. Mudah-mudahan Allah mentaufikkan kami dan engkau dan semua orang Islam. Kata Tuhan Syekh ini, aku wasiatkan kepada kamu bahwa engkau tetap menjalankan syariat dan memelihara batas-batasnya. Ketahuilah wahai anak-anakku bahwa thariqah kami ini didasarkan atas kitab dan sunnah, dan bahwa dasar-dasar thariqah itu ada 5. Jadi ini mah ada 5 qobah 53 ya. 55 itu wasiat Tuhan Syekh itu kepada anaknya kan. Syekh siapa itu? Abdul Razak ya. Jadi dalam thariqah itu kata Tuhan Syekh Abdul Qadir sendiri berkata ya, di dasarnya thariqah itu atas kitab dan sunnah, dan dasar-dasar thariqah itu ada 5. 1, tinggi cita-cita, semangat yang tinggi, lain melempem. Saya dulu pertama ikut, memang tidak langsung ke Srialaya. Saya pun pegang bukunya Aqdul Jumaan itu. Kita Aqdul Jumaan karena saking inginnya, saking pengennya, alhamdulillah 1 malam apa seminggu ya, saya hafal Aqdul Jumaan itu. Maksudnya khotamannya. Khotaman itu langsung apa, dari tawasul sampai ke doa yang latif itu dulu. Karena apa? Tadi tinggi keinginan saya, cita-cita saya tinggi benar, keinginannya, semangatnya. Saking semangatnya, ya saya harus bisa. Tapi fenomenanya kesini ya, saya lihat ada orang sudah lama gabung bener ke hal-hal begini, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau cek bahasa Korea menang karena omdo, omong doang. Sesuai ngomong berbicara aja, pak luhur-luhur, pak gede-gede, pak tinggi-tinggi, giliran tamat jangan. Memang kalau hal gitu kembali lagi kepada kapasitas otak kita masing-masing. Ya, karena apa? Otak kita masing-masing kan seperti handphone, RAM-nya ada yang besar, ada yang kecil ya. Seperti itu. Tapi kalau kita dasari pertama tinggi cita-cita keinginan kita, ya, insya Allah pasti bisa. Nggak ada yang bisa. Maksudnya bisa, cuma waktunya mungkin tentang waktunya yang agak lambat. Mungkin orang yang IQ-nya tinggi, daya hafalnya kuat, 1 hari juga hafal. Mungkin ada yang 1 bulan, mungkin ada yang setahun. Itu tidak ada masalah sebetulnya hal begitu. Tapi di sini keinginannya, cita-citanya yang kuat, pasti wajadah pasti itu. Dan yang kedua, memelihara kehormatan. Ya, kehormatan siapa? Kehormatan guru mursyid, kehormatan kita, kehormatan khususnya orang-orang yang bertakiyah. Menjaga kehormatan khususnya guru mursyid kita. Makanya kan pernah ada kata-kata dari Syekh Nawawi Tanahara. Kalau Syekh Nawawi Tanahara, kalau setiap mau berguru kepada siapapun, dia pasti berdoa, ya Allah, tutup kejelekan guru saya, tutup aib kejelekan guru saya. Itu salah satu. Karena kenapa berdoa seperti itu? Kalau seorang gurunya terlihat aib kejelekannya, pasti semangatnya makanya dia mintanya seperti itu. Supaya semangatnya tidak kendor, tidak berkurang, doanya seperti itu, tutup kejelekan guru saya. Karena nanti kedepannya akan lemah dia. Timbulnya suuzon, nggak suuzon lagi. Jadi tidak ta'zim lagi timbulnya. Makanya harus dijaga itu. Apalagi di sini kehormatan guru mursyid kita harus jaga benar-benar.
Salah satu menjaganya apa? Ya dengan amalia, praktekan dong. Jangan hanya mulut saja, karena ini namanya thariqah amalia. Di majlis mana kayak seperti ini? Turun-turun amalia terus. Tiap hari. Luar biasa. Apalagi malam-malam minggu, waduh, capeknya minta ampun. Kemarin khotbah mantap. Nanti minggu besok zikir banyak gitu ya. Setelah zikir banyak kita biasa latihan lagi sholat malamnya. Biasakan seminggu sekali. Itu salah satu tinggi cita-cita juga. Dan kedua, memelihara kehormatan guru, buktikan. Jangan hanya dengan kata-kata saja. Ketiga, memperbaiki khidmat. Di sini khidmat kita ya amaliyah juga sebetulnya, ke situ-situ juga. Khidmat kepada guru mursyid, khidmat kepada amaliyah-amaliyah yang telah diturunkan oleh guru mursyid terhadap diri kita. Ya, terus ya dari waktu ke waktu kita terus memperbaiki terus menerus ya khidmat kita terus menerus tiap hari. Tambah lagi kebaikan kita bertambah lagi. Yang keempat, melaksanakan cita-cita. Jadi bukan hanya di ucapan saja, tapi kita aplikasikan. Alhamdulillah cita-cita kita ya awalnya dari hanya omongan-omongan, terjadilah ini majlis. Setelah itu ada omongan-omongan lagi, kita ingin menyantuni yatim, alhamdulillah juga terlaksana setiap bulan. Terus kita ingin mengadakan manakib tiap bulan, alhamdulillah juga sampai hari ini terlaksana. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ya, karena istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Ya. Kalau kita dalam berkegiatan seperti ini, kita zikir untuk mendatangkan khodam-khodam, apalagi khodam-khodam jin, nggak usah. Kalau di luar thariqah betul, memang tujuannya ke situ. Tapi kalau kita sudah berthariqah, tujuannya bukan ke situ, tapi maradhatillah. Karena janji Allah begini, kalau kita continue al-istiqomatu afdalun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Kalau kita mengejar istiqomah dengan zikir, Allah akan memberikan khodam-khodamnya malaikat. Ulah sieun. Jeung khodam malaikat sama khodam jin. Kabeh semuanya kita akan mendapatkannya. Nah, makanya ada kata-kata al-istiqomah itu afdal min alfi. Jangan dicari. Kalau kita continue istiqomah, terus berbuat baik, kita aplikasikan keseharian, Allah akan menurunkan khodam-khodam malaikat dan khodam jin. Tapi kalau kita menyengaja memberikan sesuatu untuk mendapatkan khodam-khodam seperti itu, salah-salah kita dikirim khodamnya khodam jin. Jinnya jin gorong, jin tuna wisma. Ima bangga boga khodam jin, Allahu akbar, nyawa jin gorong-gorong. Kedua jin tuna wisma. Nah jin tuna wisma masih jin yang tidak punya tempat tinggal, itu namanya tuna gelandangan. Puncak jelema. Kita bangga yang begitu. Ya Allah ya Rabbi. Hati-hati, ya, hati-hati. Malaikat makhluk Allah, jin pun makhluk Allah. Tapi Allah berfirman laqad karrama bani Adam. Orang makhluk paling mulia. Kaji tidak paling malaikat, tapi tetap orang paling mulia ciptaan Allah. Ya, hati-hati. Apalagi menyangkut masalah
kesaktian hal-hal itu terus kurang mengakali. Tujuan orang mah mengurus batin orang, ngurusi batin orang supaya benar batin orang, menghilangkan penyakit-penyakit batin orang, menuju ke Allah, yang usul ke Allah. Makanya ikuti sunnah mursyid, itulah masuk dalam kategori adab-adab bertori. Sebetulnya dalam bertoriko amalnya itu baku, gak usah banyak pertanyaan dan gak usah nanya dalilnya apa sebetulnya. Karena seorang mursyid tidak mungkin menyesatkanmu. Karena namanya mursyid kamilmu sempurna dan bisa menyempurnakan muridnya, bisa disempurnakan oleh beliau. Jangankan zahirnya, batinnya pun bisa disempurnakan. Makanya banyak orang-orang bicara sering ditarbiyah oleh abang. Wajar, percaya saya. Cuma yang nggak wajarnya apa? Terlalu banyak diumbar. Itu saya nggak percaya lagi. Kalau terlalu banyak diumbar, banyak diomongkan ke halayak umum, ya kata saya bohong lagi. Tujuannya apa? Tujuannya hayang dipuji, ya kan? Kalau orang sudah sering ditarbiyah oleh abah, dia tidak akan membuka dan segampang itu, tidak akan. Karena itu sebuah kenikmatan yang besar buat diri cirinya. Tapi kalau seseorang mengaku sering ditarbiyah oleh abah, tapi dia sering bicara ke halayak umum, dia sering ditarbiyah oleh abah, maaf, tidak percaya. Jadi sifatnya rahasia, ya rahasia diri. Contoh zikir hobi, ya hobi. Karena pegawainya sama, tersembunyi, bukan pegawai zahir. Tapi kalau hanya sewaktu-waktu dia bicara, itu lain. Tapi kalau sering ngomong bicara masalah sering ditarbiyah oleh apa-apa, terus menerus seperti ini, maaf saya tidak percaya. Bahkan ada Iwani kita katanya ngajinya ke sono, dia sering ditarbiyah oleh Allah, bahasanya begini-begini. Saya dengar bahasanya biasa aja, bukan bahasa dari hal-hal yang begitu. Dia bicara begitu karena memang kalau bahasa keren mah kurang piknik, mainnya nggak jauh. Kalau bahasa-bahasa gitu terdengar oleh saya, ya mungkin biasa saja, karena saya sering dengar bahasa begitu. Tapi kalau orang-orang yang baru mengenal, ya memang mungkin. Tapi saya insya Allah, tapi semua juga pasti bisa membedakan mana bahasa memang hal-hal yang begitu, mana yang lain, bisa membedakan hati kita. Yang kelima, membesarkan nikmat. Salah satunya apa? Nikmat kita sekarang bisa berzikir. Itu nikmat yang luar biasa. Kata Allah, wala zikrullahi. Padahal di situ zikir Allah terhadap hambanya itu lebih besar, lebih luar biasa. Ini salah satu kenikmatan. Ya, kita harus besarkan nikmat ini. Karena kata Allah, wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan mana daripada syukur tersebut menurut menurut kitab Al-Hikam Syekh Abdul rasakan dari sama saja kita mengikat nikmat itu tidak lari kemana-mana. Kalau lagi nikmat itu kita ikat, kita bersyukur terus, otomatis akan tambah banyak. Itulah makna daripada lazim dan akan bertambah. Contoh, orang buka gentong, ya kita syukur diibaratkan dengan air, kita tuangkan ke dalam gentong, kita bersyukur lagi, kita tuangkan ke dalam gentong, lama-lama kan penuh. Itulah makna daripada azim, bertambah nikmatnya. Gampangkan ilustrasi ke syukur. Nah di situ baru aplikasikan keseharian. Maksudnya gimana aplikasi dalam keseharian?
bertambah baik dan lebih baik lagi. Hade jeung sasaha bae membere manfaat yang kanu lain. Kata Tuhan Syekh lagi, barang siapa yang tinggi cita-citanya, menjadi tinggilah martabatnya. Nah, di sini konsep hidup kita pun kita harus punya. Keinginan-keinginan kita pun harus punya. Kenapa seperti itu? Kalau tidak ada konsep seperti itu, tinggi cita-cita kita, ayo gitu. Tinggal lihat orang yang tidak punya cita-cita keinginan apa-apa. Bodoh terserah. Bodoh amat. Bukan seperti itu. Tapi kalau kita contoh, si Musa, misalkan Bang Musa ingin menjadi seorang dokter. Dari kecil ditanya cita-citanya. Musa, wabah ditanya ya, kayak kesini hanya jadi naon. Jadi dokter aja kan. Nah, otomatis dong dalam diri dia akan mempersiapkan dirinya untuk menjadi dokter. Belajar pun nanti sama orang tuanya tidak akan disuruh lagi. Kenapa? Karena cita-cita dia ingin jadi dokter. Timbullah semangat untuk mencapai keinginan dia untuk menjadi seorang dokter. Terus tuh kalau tinggi cita-cita. Makanya kan banyak anak disuruh belajar hal sebentar, karena dari dirinya sendiri aja dia tuh yakin pengen jadi apa nggak tahu. Tapi kalau tinggi cita-citanya, dari kecil pun dia sudah memprogram diri. Inilah hebatnya Allah. Contoh, si Musa hendak pulang kampung ke desa Kuntung ya. Gunung Lain desa mana? Desa Tanjung Sari Indah. Malam Sabtu ya, atau Jumat pulang gawe. Ada niatan dia mau pulang kampung, pasti otaknya bergerak. Bawa ini, bawa itu, beli rokok, persiapan. Ya kan? 2 bungkus. Beli bensin harus disiapkan. Itu dengan sendirinya. Hati kita berkata pengen pulang kampung melalui otak. Otak bicara nih, memprogram, nyuruh tangan, kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, yang persiapan segalanya untuk perbekalan untuk pulang kampung dengan sendirinya. Itu namanya program. Begitu juga diri kita. Kalau keinginan kita emang untuk mencapai mardhatillah, usul kepada Allah, buktikan dong. Segala sesuatu yang harus diizinkan ke orang. Kalau memang benar-benar seperti itu, pasti akan terprogram dengan sendirinya. Kita menjaga selalu berbuat baik, kita menjaga selalu ibadah kepada Allah, kita selalu menjaga ingin mendapatkan ridhonya Allah. Nanti pun Allah akan memberikan teman-teman di sekitar dia untuk untuk mencapai di tujuan dia melalui kendaraan-kendaraan teman-temannya. Didekatkan oleh Allah. Diberikan sama Allah fasilitas-fasilitas. Satu, teman yang punya pengetahuan, teman yang untuk meningkatkan keimanan dia. Pasti sama Allah seperti itu. Tapi kalau di dalam hati kita niatnya kurang bagus saja, Allah pun akan menempatkan teman-teman dia yang kurang bagus lagi. Seperti itu. Makanya ada yang sering disyairkan dari Sayyidina Ali itu, tombo hati bahasanya kan, obatnya hati. Salah satunya wong kang soleh kumpul zikir wengi ingkang tuh yang wong kang soleh kumpulan itu maksudnya seperti itu. Pasti Allah akan memberikan fasilitas di situ untuk mendorong dia untuk usul kepada Allah. Satu, Allah akan bukakan pintu zikir terutama. Modal usul kepada Allah. Satu, Allah pasti akan bukakan pintu supaya dia bisa berzikir kepada Allah. Kedua, dia pasti akan diketemukan seorang guru mursyid. Itu yang pasti. Dan setelah itu pasti Allah akan mendorong
teman-teman di sekitar dia, akan mendorong dia sampai bisa usul kepada Allah. Yang penting dijaga niatnya. Memelihara kehormatan Allah, Allah pun akan memelihara kehormatannya. Gimana caranya? Iya, kita mengalami itu apa? Selalu terus-menerus berzikir, selalu terus-menerus kita melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Di sini kan makna daripada takwa. Takwa secara bahasa di kita kan bahasanya menurut istilah atau logoh, kan itu logoh istilah, mengerjakan apa yang diperintahkan, ya. Kedua, terus apa lagi? Apa yang dilarang, menjauhi apa yang dilarang, seperti itu ya. Jadi definisi takwa sendiri yang sebetulnya rancu juga kalau dibahasakan di dalam bahasa kita juga. Jadi takwa itu lebih kepada mawas diri, hati-hati. Takwa itu ke situ sebetulnya. Ya, kalau kita masuk dalam kategori takwa nih, di sini kita bisa masuk akan memelihara kehormatan. Ya, dimana di sini kalau memelihara kehormatan, sholatnya dijaga, hatinya pun dijaga, tidak mudah seuzon terhadap orang. Karena kalau sering terus seuzon terhadap orang lain akan menghitamkan kolbu kita. Yang ketiga, barang siapa memperbaiki khidmat, kepadanya wajib memperoleh rahmat. Kalau benar-benar kita khidmatnya, pasti itu ya, rahmat Allah akan turun. Satu kali boro-boro rahmat Allah mau turun, kalau buat orang lekos kimar, cak bahasa gimana padut. Gimana nggak pedutnya coba? Kita dalam melaksanakan sholat sunnah beratnya minta ampun. Kita dalam berzikir juga sama beratnya minta ampun. Gede-gede sing siremen, gesing siremen, ngantuk, ges ngantuk. Ada yang lagi tawajud sampai ngorok maksudnya. Coba. Ada. Sampai seperti itu, luar biasa. Saking nikmatnya dia bertawajud sampai sampai seperti itu kan. Tapi emang di situ lah nikmatnya. Ya benar. Padahal kalau kita biasakan tadi yang saya tadi bahas, salah satu sunnah mursyid kita, adab dalam kita berthariqah tawajuh itu, ya, justru malah akan menambah keimanan kita, kenikmatan kita beribadah. Nikmat beribadah. Saking nikmatnya kita mau sampai ngorok. Ada ya? Ada. Padahal kalau sudah ke Allah nikmat itu tidak, satu, kesemutan tidak akan timbul. Sampai ngorok malah ya sebenarnya. Sampai nanyakan mimpi ya. Belum giliran ada mimpi. Buas. Kamera. Kasorot. Nah, di sini barang siapa yang berusaha mencapai tujuannya, selalu memperoleh hidayah.
Seperti saya tadi ilustrasikan kepada Musa, kalau kita keinginannya kuat untuk mencapai sesuatu tersebut, ya, itu semua akan bergerak. Semua seluruh anggota badan kita akan bergerak untuk mendukung mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini akan memperoleh namanya hidayah. Sebetulnya hukum sebab akibat dari kita juga. Sebetulnya, balik lagi kita. iya. Dan barang siapa yang membesarkan nikmat Allah berarti bersyukur kepadanya. Barang siapa bersyukur kepadanya akan memperoleh tambahan nikmat yang dijanjikan Allah itu. Ingat di sini kalimat kita tidak bersyukur gitu aja kata Allah kita sudah kafir. Ya, jadi makna kafir sendiri seperti ini. Seorang Islam, ya, tapi tidak bersyukur kepada Allah, kafir. Wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum kafir. Inna azabi lasyadid. Dihukumnya seperti itu. Makanya mau tidak mau ya mendingan bersyukur, pusing-pusing amat. Kalau kita bersyukur, tubuh pun menerimanya jadi enak. Dalam berkehidupan pun kita jadi enak. Tidak ada penolakan. Kalau sesuatu kita tidak pernah bersyukur, kita tolak terus. Apa-apa yang telah diberikan Allah terhadap diri kita, yang ada kita sakit-sakitan. Kedua, pikiran kita pendek terus. Ya, kedua juga berkurang durja. Semangat ngeluh aja. Ini contoh nih. Kalau kita suka mengeluh terhadap orang lain dengan apa-apa yang telah Allah putuskan, berarti dia sudah protes kepada Allah. Berarti dia sudah tidak pro lagi kepada Allah. Awas. Kita punya masalah dalam kehidupan sehari-hari dan kita sering ceritakan kepada orang lain, kepada siapa saja. Ibaratnya ngadu lah ibaratnya. Berarti dia sudah tidak pernah puas dengan keputusan-keputusan Allah. Gimana yang enak? Ya bersyukur apa yang telah Allah berikan seperti sekarang ini. Jadi apapun yang Allah berikan terhadap diri kita, itulah sesuatu yang terbaik untuk kita. Contoh lagi, si Andre mau pergi misalkan ke Amerika. Di jalan tol di depan situ banyak kempes ban motornya. Kan jalan apa namanya? Perimeter itu kan tahu sendiri, tambal ban unang kan. Dasar itu kempes, dikejar sama dia berjalan kaki. Tidak terkejar pesawatnya, sudah jalan duluan. Dapat 2 jam kemudian pesawatnya jatuh. Awalnya dia mengira haram jadah, gara-gara ban gua nggak bisa berangkat. Itu bisnis gua, harusnya gua dapat 2 miliar. Ini buat beli mobil, buat beli rumah, buat nikah lagi. Ternyata gagal. Dapat 2 jam kemudian dia dengar berita bahwa pesawat itu jatuh. Tuh. Awalnya kita seuzon terhadap Allah. Wah, Allah mesti kita. Padahal Allah lagi memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Itulah kasih sayang Allah. Yang kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak mengetahui. Kenapa sih keinginan kita harus dipaksakan begitu? Protes lagi. Iya. Makanya kalau kita suka mengadu ke hal-hal yang lain, itu namanya kita protes terhadap ketentuan-ketentuan Allah.
Jadi manifestasi syukur pun sama, menerima apa-apa yang telah Allah berikan terhadap diri kita. Dan yang satu lagi, biarpun kita suka memberikan kebaikan kepada yang lain, jangan merasa lu punya kebaikan. Semua itu juga hakikatnya dari Allah. Makanya jangan suka ngaku-ngaku lu pernah berbuat baik, malu. Lahir dari perut ibu ditolongin sama orang lain, lahir sama bidan, sudah dipandiin, di mana disuapin, apa-apa juga dari Allah, bukan bisa sendiri, mati aja kita sama orang lain. Kita punya tangan juga tangan yang menggerakkan Allah. Kita dapatkan uang untuk bisa berikan kepada yang lain juga dari Allah. Itu mengklaim itu dapat buah. Justru itu penyakit kita sebanyak. Nah, disinilah perlunya namanya zikir. Saya udah bertahun-tahun zikir seperti itu, tapi penyakit itu ada aja. Masih mending bisa berzikir daripada punya penyakit seperti itu tapi tidak berzikir. Karena kalimat zikir sendiri, kalimat la ilaha illallah sendiri, itu kan kalimat taubat, kalimat istighfar juga, la ilaha illallah. Nah, di sini kenapa kita harus menyesali dosa-dosa kita, dan kenapa kita harus menjauhkan dari dosa-dosa juga? Karena aslinya dosa tersebut pun, dosa itu pun aslinya virus yang suatu saat akan menggerogoti tubuh kita, batin kita. Di Al-Quran sendiri ada bahasa wala taqrabuz zina. Kan kalimatnya indah biasa. Dan kan aja nggak boleh gitu sama Allah, apalagi kita melakukannya kan. Dan jangan kau dekati zina yang ada ya, wala taqrabuz zina. Ini bahasanya dekat saja tidak boleh. Nah, kalau kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan, segeralah kita bertaubat. Karena taubat itu sendiri maknanya kita balik kepada Allah. Contoh, si Musa umur 15 tahun hilang dari keluarganya. Ya, 15 tahun, umur 15 tahun hilang, ketemu 20 tahun kemudian dia baru ketemu dengan orang tuanya kembali. Coba gimana perasaan orang tua setelah 20 tahun kehilangan anaknya? Senangnya minta ampun kan? Luar biasa kan? Apalagi Allah terhadap hambanya. Orang lalai ke Allah, orang menjauh kepada Allah, ya. Orang banyak berdosa kepada Allah. Suatu saat kita taubat balik kepada Allah, Allah itu lebih senang daripada orang tua yang tadi. Luar biasa senang bahwa ada hambanya mau bertobat, mau balik lagi kepada Allah. Kita manusia pun, kita mempunyai anak sudah 20 tahun tidak bertemu, 20 tahun kemudian dia datang kepada kita, bertemu lagi, kita dipertemukan kita dengan anak kita, luar biasa senang. Nah, Allah itu lebih senang lagi daripada orang tua tersebut. Maka kacida Allah luar biasa. Fabi ayyi alai rabbikuma tuka. Coba. Dan kenapa Allah senangnya luar biasa seperti itu? Karena kita kalau berbuat dosa itu masuk dalam kategori virus itu.
Kita corona kemarin hebohnya luar biasa, tapi virus-virus dosa-dosa kita ya dianggapnya biasa saja. Makanya makna taubat, kalau kita benar-benar taubat, kita sholat sunat taubat, ayo. Dan kita tidak akan berjanji, tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan itu lagi. Kita menangis sambil beristighfar, sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil menangis. Air mata itu, ya, di dalam air mata kita berurai air mata itu keluar virus semua. Kalau mau dites, ambil air mata kita pada waktu taubat, kita menyesali perbuatan kita, ya, air mata mana tes, ambil, dites coba, virus KB kita isi. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah sambil menangis, menyesali perbuatan-perbuatan kita, itu virus-virus yang ada di dalam tubuh kita itu keluar. Itu maknanya positif. Dosa itu ternyata di sini Syekh Syarani berkata, jauhkanlah dirimu menyebut thariqah. Ya, Syekh Syarani ini ya, yang Anwarul Qudusiyah. Kata Syekh Syarani, jika engkau tidak menjalankan isi kitab dan sunnah, karena hal yang demikian itu kufur. Ya, sekali lagi, jauhkanlah dirimu menyebut thariqah jika engkau tidak menjalankan isi kitab dan sunnah. Karena hal yang demikian itu kufur. Jadi semua thariqah thariqah sufi itu mengenai akhlak Nabi Muhammad SAW dan perjalanannya serta sunnah. Kenapa sih seperti ini? Jadi banyak. Jadi bukan hanya golongan kita saja sebetulnya. Golongan para kiai pun sama, untuk mencapai sholat khusyuk itu susah. Ayah seorang kiai sholat dalam pikirannya, misalkan anak zobatu minah iman, anak akan jadi mubtada, khobar masih bingung aja. Tak gitu. Itu seorang kiai. Ayah dari kan misalkan Imam Ghazali pada waktu itu, sebelum dia menempuh tasawuf berthariqah, ahli fikih itu Imam Ghazali Al-Hujatul Islam. Pada waktu dia sholat berjamaah jadi imam, makmumnya kebetulan adiknya Syekh Ahmad. Syekh Ahmad dikasyafkan oleh Allah melihat pada waktu dia Imam Ghazali dalam sholat, di dalam pikiran dan hatinya itu ada darah. Kan kaget. Syekh Ahmad kaget. Pas ditanya ngobrol-ngobrol, namun bahasa orang mah, ai kakak sholat tadi kunah apa getih malu sih ini. Cak bahasa kula udah begitu ya. Kan kaget Imam Ghazali ditanya begitu. Ternyata Imam Ghazali pada waktu sholat itu lagi membahas, lagi bikin masalah hukum haid, lagi nulis untuk masalah haid. Haid kan getih. Yang dilihat oleh adanya itu getih. Dari situlah timbul Imam Ghazali, ya, Al-Hujatul Islam itu bertasawuf. Dari situlah, ya, di situ Imam Ghazali kalau bahasa sekarang sudah menjadi rektor, ya, atau guru besar lah tingkatan Imam Ghazali.
Ditinggalkan itu semua. Dia mencari seorang guru mursyid, ditunjukkan oleh adiknya dia tadi. Sudah ketemu, baru dia menemukan kelezatan nikmatnya beribadah. Disitulah dia mengarah kitab-kitab untuk masalah tasawuf. Contoh yang fenomenal salah satunya yaitu Ihya Ulumuddin. Karena waktu dia membuat kitab Ihya Ulumuddin di Damaskus, masjid Damaskus yang menurut cerita nanti suatu saat Nabi Allah Isa alaihissalam akan turun melalui menara di Damaskus tersebut. Disitulah menyendiri Imam Ghazali. Dan pada waktu itu banyak cerita juga bahwa dia langsung sering dijumpai oleh Kanjeng Rasul. Di situ kan di Ihya Ulumuddin itu banyak hadis-hadisnya yang dhaif juga. Allah alam bishawab karena dia bertemu secara langsung dengan Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul kan ucapannya hadis kan namanya. Seperti itu. Nah, disitulah dia menemukan kenikmatan, kelezatan beribadah kepada Allah. Banyak cerita-cerita hal-hal yang seperti itu. Ya, di sini Syekh Sya'rani ya menyarankan jangan suka bicara masalah thariqah kalau kita tidak menjalankan isi kitab, maksudnya Quran dan As-Sunnah. Jangan bicara itu kalau kita tidak menjalankan Sunnah dan Al-Quran. Jadi thariqah sufi itu mengenai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian ketahuilah pula bahwa riyadhah dan latihan tidak akan memberi faedah, bahwa tidak akan mendekatkan dirimu kepada Allah selama perbuatanmu tidak sesuai dengan syariat dan sejalan dengan sunnah. Makanya sok pada bingung atau bingung lagi sih emang seperti ini kehidupan. Banyak orang bicara tentang masalah thariqah, tentang masalah syariat. Di sini aja ditekankan harus sesuai dengan syariat. Penekanannya seperti itu. Karena awal mula semua itu pasti melalui pintu syariat. Tapi banyak orang juga bicara, maksudnya seuzon gitu terhadap thariqah yang seperti itu. Padahal di sini jelas banget harus sesuai dengan syariat dan sejalan dengan sunnah. Nah, di sini kita sering melakukan tata cara riyadhah. Salah satunya riyadhah mandi malam, itu mandi tobat. Zikir khotamanta dan sholat-sholat sunnah yang lain. Ya, itu masuk dalam kategori riyadhah. Riyadhah itu lebih kepada melatih jiwa kita. Kalau mujahadah zahirnya, riyadhah itu batinnya kita latih, kita paksa. Makanya saya bilang waktu kalau setiap malam minggu setelah kita mulai dari maghrib, isya, malamnya kita zikir banyak, setelah itu kita laksanakan sholat sunnah, subuhnya kita bareng apa sekali-kali. Ya, kita hajar, kita gebukin nafsu kita sekali-kali setiap malam minggu. Ibaratnya kita menangkap hewan liar, masukkan ke dalam kerangkeng, di kerangkeng kita gebukin. Kalau caki anjing gebukan kurang, muk sampai seperti itu. Nafsu pun seperti itu. Kan nafsu orang liar, bayar kesek. Jadi ilustrasikan seperti itu. Minimal seminggu sekali kita praktekkan.
ya, melalui zikir banyak, sholat sunnah, sholat mandi malam dan sholat sunnah malam. Itu praktekkan. Nah itu namanya metodenya riyadhah. Jadi kita dapat semua mandi malamnya, iya, sholat malamnya pun kita dapat. Dan itu masuk dalam kategori sunnah mursyid, dan itu masuk dalam kategori ada bertorikoh. Benar kabel sebenarnya mah. Kalau diuraikan mah. Kadang-kadang kita. Nah contoh lagi, kalau kita melaksanakan sholat zuhur. Sholat zuhur kan zikir dulu ya, zikir, baru kita setelah zikir baru sholat sunnah. Kan beda-beda. Maghrib kita tidak melaksanakan musafahah, ya kan? Kita tidak baca Rabbi Yassir Lana, tapi setelah pada Isya kita Rabbi Yassir Lana, baca Rabbi Yassir Lana sambil musafahah. Itu beda-beda. Nah itu ketentuan-ketentuan begitu jangan dikira, jangan dianggap enteng. Perhatikan, karena pernah pada waktu bulan kemarinnya lagi, pada waktu ajangan PBT ya, sholat zuhur, coba setelah tawajud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai ya, langsung musafah. Harusnya kan kita sholat ba'diyah zuhur. Setelah ba'diyah zuhur kita baca lagi asallah sampai selesai. Setelah itu baru kita Rabbi Yassir Lana sambil musafah. Jadi jangan dianggap sepele. Dan memang itu hal sepele, tapi itulah yang akan mendekatkan diri kita kepada guru mursyid kita. Karena itu bagian adab, dan kedua bagian daripada sunnah guru mursyid kita. Jangan dianggap terlalu enteng ya, pakai aja. Ulah sok pakai malas, pakai terus. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya guru mursyid. Kalau ridho guru mursyid kita ridho, Allah pun akan ridho. Dan dalam pada itu berkatalah Syekh Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Nih, ya. Syekh Junaidi Al-Baghdadi ini disebutnya bapak tasawufnya. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, patokan dalam ilmu tasawuf itu dua. Satu, Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Yang kedua, Imam Ghazali. Selama dia berpegang teguh tasawufnya kepada dua orang ini, berarti masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalam ilmu tasawuf. Dan tauhidnya itu kita berpegang kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, dan yang kedua Syekh Mansur Al-Maturidi. Itu dalam ilmu tauhid. Selama yang pegang itu imam-imam yang tadi itu masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Syekh Junaidi Al-Baghdadi ini punya paman yang namanya Syirrisa. Itulah paman beliau. Ya, jadi dia mendapatkan khirqah kemursyidan dari pamannya sendiri, itu Syekh Syirrisa. Jadi kata Syekh Junaidi Al-Baghdadi, kata beliau, yang suci sirnya, semua thariqah itu tersumbat kepada makhluk, kecuali kepada mereka yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Thariqah kita ini mengikuti jejaknya Rasulullah. Nah tadi kata Tuhan Syekh Junaidi Al-Baghdadi, kalau berthariqah tidak mengikuti kepada kepada Kanjeng Rasul, tersumbat semua. Ya, kita mau enak dan jelas terang
beneran. Ya, sumbernya langsung dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berkata, taraktu fikum amrayni lam tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Kata Kanjeng Nabi, taraktu, aku tinggalkan fikum padamu amrayni, dua perkara, lam tadillu ba'dahuma, yang merupakan pedoman agar kamu tidak sesat, yaitu kitabullahi wa sunnah. Satu, kitabullah dan sunnahku. Ini hadis Nabi. Jadi pegangan kita ini satu, kitabullah dan sunnah. Dalam hukum ilmu fikih ada lagi namanya ijma dan qiyas. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita harus pegang ijma dan qiyas. Ijma kesepakatan para ulama. Lain ulama kosuran, orang mau patut kabeh bisa ngamal. Seorang ahli mujtahid ijtihad. Orang-orang yang sudah makom ijtihad, mujtahid mutlak kategorinya, itulah imam yang empat: Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan Imam Maliki. Itulah kategori mujtahid mutlak. Dan para ahli hijrah di sini masih bisa. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya susah menemukan sosok seorang ijtihad, seorang mujtahid. Karena seorang mujtahid minimal harus bisa menguasai 15 fan keilmuan. Itu sembarangan. Jadi orang-orang yang mengeluarkan fatwanya pun harus seperti itu dulu. Harus dipenuhi dulu kriterianya, keilmuannya. Imam pada bae, padu bae, sembarangan bae. Benar-benar haram, benar-benar halal. Padut bisa gak? Jadi tidak segampang itu ya. Ada lagi yang kedua yang kita pegang itu hukum qiyas. Contoh, dalam Al-Quran tidak ada namanya narkoba, iya kan? Tapi di Quran ada sesuatu yang memabukkan, itu huruf haram hukumnya. Nah itu namanya hukum qiyas, dikiaskan ke situ. Ya, kita hukum qiyas. Gampang kita bahas. Kata Allah kan innamal khamr wal maisir, kan gitu, wal ansab rijzun min amali syaitan. Semuanya khamar. Orang narkoba itu masuk kategori dikiaskan kepada khamar. Jadi contohnya seperti itu. Itulah namanya kias dalam ilmu fikih. Beda lagi dengan usul fikih. Ya. Apalagi yang mau nafsir Al-Quran itu harus usul fikih, harus punya usul ilmu. Tidak sembarangan. Contoh seperti surat Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah wa ati'ur Rasul menurut ilmu usul fikih mutlak hukumnya. Maksudnya apa? Tidak ada tawar menawar lagi, mutlak. Tapi wa ulil amri minkum muqayyad. Apa muqayyad? Harus ada persyaratannya. Selama pemerintah itu adil, kita taat kepada pemerintah tersebut. Tapi kalau tidak adil, boleh kita tidak ngikuti. Ya. Jadi mengkaji ayat itu pun seperti itu kalau menurut ilmu usul fikih. Itu sembarangan. Kita nggak usah asli. Ati Allah wa ati Rasul hukumnya mutlak. Qaulil amri minkum muqayyad. Udah persyaratan.
Lamun cenah eta kumaha lamun pemerintah tidak adil, boleh kita tidak taat. Gimana gitu misalkan pemerintah adil, kita harus taat. Itu namanya ada persyaratan. Kalau kita mustalahkan ke Allah dan kepada Rasul mutlak, ya nggak usah ditawar-tawar lagi. Memang sudah kewajiban ketentuannya seperti itu. Itu contohnya dalam ilmu usul fikih. Makanya kita di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu kita berpegang kepada 4. Ya. Yang kedua itu hukumnya ada qiyas dan ijma. Ijma itu kesepakatan ulama-ulama mujtahid. Qiyas itu kita kiaskan kepada hal itu sama dengan yang di ayat di Al-Quran, tapi tidak ada, tapi sama modelnya. Nah, itu namanya hukum qiyas. Dalam hadis disebutkan ulama itu adalah ahli waris nabi-nabi, dan Nabi berkata pula, hendaknya engkau selalu beserta Allah, dan jika engkau tidak beserta Allah, hendaklah engkau beserta orang yang beserta Allah, agar engkau disampaikannya kepada. Ya, orang itu mampu, kita belum mampu. Kita ikuti orang yang sudah mampu. Contohnya seperti kita ini. Kenapa? Kita belum mampu, kita ikuti yang sudah mampu. Contoh siapa? Beliau, guru mursyid. Ya, seperti itu contohnya. Kita nggak usah muluk-muluk gitu. Terus ngomong global lah. Aing tidak bisa naon, tapi jadi mau goblok ini. Aing mah ilu anu geus usul ke Allah gitu. Supaya terbawa oleh beliau, kita nyangkolkan diri, nyangkolin diri kepada beliau supaya kita terbawa biarpun terseret. Ya, biarpun terseret-seret. Innama walikumullahu wa rasuluhu wallahu a'lam bishawab. Sebelah jam 12 biasa. Kurang berapa? Jam 12 Pak Ustaz biasanya. Sambut diis. Atau bari tawaju kita nama. Banyak. Kalau tawaju. Kalau masih makanan kuat sampai jam 12. Allah. Ini fadilah zikir terusannya ya. Yang ke-28 ya. Orang yang berzikir sehari penuh akan diampuni segala dosanya. Apa? Maya. Orang yang berzikir sehari penuh, oh ya mau bisa lah. Kecuali orang nunggu ditalkin. Berzikir sehari penuh, kalau belum ditalkin ya sulit juga. Kenapa sulit? Masa orang tiap zikir semut mengucapkan dulu. Iya. Di sini disebutkan orang yang berzikir sehari penuh akan diampuni segala dosanya. Kan itu bisa, asup akal. Tapi kalau yang sudah ditalkin tahu, oh dikira hobi, tahu aja terus mah. Kan indah kan, gampang kan, makanya saya lagi-lagi bilang ya tadi, kalau bisa kita mengadakan tawajud bareng.
Karena itu akan menguatkan rohani-rohani kita masing-masing. Jadi ruh-ruh yang lain itu saling menguatkan satu sama lain untuk menambah energi positif. Dan situ kenapa masuk dalam kategori tafakur? Karena tadi tafakur sesaat sama dengan ibadah dalam setahun, tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun, tafakur sesaat bisa lebih baik daripada ibadah 100 tahun. Karena kalau sering seperti itu, kita akan sering introspeksi diri, muhasabah. Dan Allah kalau sudah akan memberikan kebaikan terhadap orang tersebut, Allah akan memberikan dua. Satu, faqih dalam agama. Kedua, dia akan selalu introspeksi. Faqih doang dalam agama, kebablasan. Kenapa? Karena orang kadang-kadang tidak sadar, merasa benar terus. Apalagi dia berkecimpung dalam dunia, kata orang, dalam dunia agama. Di samping kiri kanannya tidak ada pernah yang menegur. Padahal sudah melengking jauh, tapi dia tetap merasa benar terus. Kenapa? Karena tidak ada namanya introspeksi diri. Itulah yang namanya bahasa introspeksi muhasabah. Nah, kita bertawajuh pun sama-sama dengan introspeksi muhasabah. Kan ada pernah dengar ayatnya kumaha Ustaz Payumi? Ya. Yusabihu. Ma ayatnya? Tepul kali. Yusabihu ma bis samawati wa ma fil ardh. Semua bertasbih, makhluk di langit dan makhluk di bumi. Berarti kategorinya apa? Semua bertasbih. Ikan, binatang, ya, daun-daun, semua bertasbih. Kok ayu urang? Berarti semua makhluk Allah, jin pun semua bertasbih. Nah, di sini bertasbih di sini bisa dikategorikan juga bekerja selalu terus menerus. Orang-orang yang misalkan ada masalah apapun, makanya jangan banyak berdiam diri. Kalau terlalu banyak berdiam diri, kita punya masalah. Kita banyak masalah, terus berdiam diri akan tambah mumet. Makanya kata Allah, yusabihu, bekerjalah, berkegiatanlah, lakukan apapun juga. Apalagi kalau kita fisik kita pakai, kita memutih pusingnya minta ampun. Kita pakai dengan hal fisik, capek banget kan misalnya. Setelah capek pasti akan timbul tenang kan? Kecapean, hilang lagi kan? Ya, dari kesibukan. Itu psikologis itu. Jadi dalam ada hal-hal apapun dalam diri kita, ulah banyak berdiam. Lebih baik kita terus continue bekerja apa saja. Itu lebih baik. Karena makna yusabihu pun seperti itu. Kenapa saya ilustrasikan seperti itu? Matahari itu kan bekerja terus, tidak pernah berhenti. 24 jam. Itu bekerja terus. Maknanya di situ. Semua bumi pun bekerja terus, berputar terus di atas porosnya. Itu makna di situ. Kayak mulai contoh kemarin waktu minggu kemarin, fasol lili rabbika. Fasol lili itu maksudnya apa? Kita sambungkan continue terus kepada Allah. Mana sholat itu kan menyambungkan diri kita kepada Allah, saling bersambung terus. Nah di situ pun, di sini pun kita sekarang nih, ayo. Nah makna tawajuh tadi kan kita continue terus, zikir baik guys.
Ala bi dzikrillah tatma'innul dzikrullah syifaa'un. Pada keterangan ibadatul qulub khair min ibadat jawari. Ibadahnya hati itu lebih bagus, lebih utama, lebih hebat daripada ibadahnya zahir. Ya. Jadi makna itu di situ seperti itu. Contoh lagi, kenapa harus seperti itu? Makanya bekerja, berkegiatan terus menerus. Kalau tadi diilustrasikan, namanya orang terlalu banyak pikiran hal-hal gitu, kita seperti gitu, banyakkan kegiatan. Karena akan menimbulkan ketenangan, itu akan melupakan masalah. Contoh, pada waktu surat An-Nasr, iza jaa nasrullahi wa fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabih. Mana di situ fasabih? Menurut makna biasa kan, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika wastakbir. Ujung-ujungnya kita suruh beristighfar. Jadi maknanya sebetulnya kalau kita maknain lebih ke dalam lagi, itu kan pada waktu penaklukan Nabi Muhammad Fathul Makkah. Fathul Makkah ini kan memakai orang banyak. Memang pada waktu itu rekonsiliasi, ada perdamaian. Kata Nabi, barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah, dia akan aman di situ. Dan barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan kan ya, dia akan aman di situ. Orang Mekah itu berbondong-bondong masuk di sekitaran Ka'bah dan di rumah Abu Sufyan. Nah setelah itu fasabih, maknanya kan bertasbih. Maka bertasbihlah kamu. Kadang-kadang gak masuk akal juga kan. Setelah menaklukkan Fathul Makkah, kata Allah suruh bertasbih. Maksudnya apa? Fasabih itu tadi itu maknanya, ayo kita bekerja lagi. Kita bekerja lagi, kita bangun lagi kota Mekah ini. Kita adai persatuan, kesatuan semuanya umat Islam bersatu padu di dalam kota Mekah. Wastakbir, dan kedepannya kita bikin lebih maju lagi kota Mekah. Itu maksudnya. Jadi makna-makna tasbih sendiri bisa dikategorikan seperti itu. Karena kalau kita menyangkut dari ayat pertama tadi itu, bahwa semua alam yang di langit maupun yang di bumi semua bertasbih kepada Allah. Makanya beruntung orang yang tidak pernah diam, gerak terus. Ya, maksudnya kalau kita bisa diilustrasikan gerak tersebut melalui zikir, kontinu terus menerus. Yang 29, ada yang berseru dari langit, hai orang-orang yang berzikir, bangkitlah. Sebenarnya aku mengganti segala amal burukmu dengan amal baik, dan aku mengampuni segala dosamu. Nih fadilah zikir yang nomor 29. Fadilah zikir yang 30, majlis soleh karena zikir mengayomi 1000 majlis yang buruk. Waduh, ulang lagi ya. Majlis soleh karena zikir mengayomi 1000 majlis yang buruk. Majlis soleh karena zikir, iya bulan orang mudah-mudahan bisa mengayomi 1000 majlis yang buruk. Majlis zikir. Yang 31 habisin sampai 35 ya.
Orang yang memperbanyak zikir kepada Allah pada hari kiamat didudukkan di atas mimbar dari nur, serta malaikat dan para nabi merasa bangga melihat kedudukan ahli zikir, sebab wajahnya lebih bersinar laksana bulan tanggal 14. Pada waktu orang-orang sedang dalam keadaan bingung, para ahli zikir tidak merasa takut ataupun kaget. Sesuai dengan mangkobat juga, Tuhan saya berkata, muridku tidak akan dikagetkan oleh sama dengan fadilah zikir ini. Kalau kita langsung dapat mendapatkan jaminan dari Tuhan Syabur, ya, muridku tidak akan pernah dikagetkan. Kenapa? Kalau kita pernah ngaji apa yang namanya kitab Daqaiqul Akhbar, di situ tertulis pada waktu pertama yang datang itu malaikat namanya malaikat Zabaniyah. Suaranya pun seperti petir menggelegak kuat, kaget. Putar suara. Nah di sini janji murid-murid Tuhan Syaikhul Qadir tidak akan pernah dikagetkan. Luar biasa itu. Makanya bertorikoh itu dunia dan akhirat jaminannya. Jangankan di dunia, di akhirat pun dijamin oleh Allah melalui wasilah guru mursyid kita, penghulu kita, dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Makanya yang gandrung misalkan ziarah-ziarah kubur bermakna, ya, karena ziarah tersebut juga kan sama aja maknanya, hakikatnya kita berkunjung kepada Kanjeng Rasul. Kemarin bulan Mulud ya, bulan Mulud kan seperti itu. Kita tidak mampu pergi ke Mekah, kita tapi ziarah kepada awliya Allah, sama aja hakikatnya kita berziarah kepada makam Kanjeng Rasul, dan itu sangat penting, ya. Pokoknya kita kalau kepada wali-wali Allah, makom-makom yang jelas ya, makom-makom yang jelas itu wali Allah, kita berhusnuzon. Kita harus berhusnuzon bahwa mereka mempunyai syafaat. Dan kedua, kita minta rekomendasi kepada beliau, bukan minta kepada makbarah tersebut, ahli kubur, bukan, tapi kita minta rekomendasi. Ya, tolong sampaikan kepada Allah melalui wasilah makbarah aulia tersebut, rekomendasi namanya. Yang boleh setelah diceritakan ya, seperti apa rekomendasi kan? Musa wali kota, si Andre minta bantuan ke Pak Musa sebagai wali kota. Si Andre tahu, nah Musa mah dekatnya sama Ustaz Ali nih, aku dekati dulu Ustaz Ali nih. Tak dua wayana ini. Saya bikinin surat ini, minta tanda tangan situ biar tercantum di surat saya minta bantuan. Akhirnya ada datang ke saya, minta tanda tangan saya tanda tangan gitu. Musa kan dekat sama saya. Waduh, kalau nggak gua kasih malu dong gua nih. Saya ada minta bantuan. Nah begitu juga kita kepada Allah, rekomendasinya melalui para wali-wali tersebut. Paham? Itu namanya rekomendasi. Kenapa? Kalau kita lihat, Allah pun tidak langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tapi melalui malaikat Jibril berwasilah. Itu langsung. Padahal Allah apa susahnya? Allah mau segalanya, fa'al lima yurid kun fayakun, apalagi itu. Tapi memang udah harus seperti itu. Iya, memang aturan main Allah itu seperti itu. Itu kan banyak fenomena sekarang, membid'ahkan segala, mengharamkan apa lagi kan? Karena tidak tahu. Kalau tahu ya seperti itu. Bahkan ada cerita-cerita di WA itu kan, seorang menteri dari Arab Saudi yang anaknya sudah tidak bisa diobati, punya kanker otak gitu kan.
karena memang di sana banyaknya Wahabi kan, pahamnya seperti itu. Karena akhirnya sudah putus asa, operasi di mana-mana tidak bisa, akhirnya dia mengambil debunya, makbarahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lalu itu langsung bisa sembuh. Seperti itu. Ya, mempercaya. Kedua, orang-orang yang seperti itu pahamnya ya, kalau menghadap makbarahnya Kanjeng Nabi Muhammad pasti nangis. Pasti nangis. Berarti kan apa yang diyakini aja nggak salah kan ya gitu. Karena juga dia juga merasakan. Kalau sampai datang ke makbarahnya Kanjeng Rasul pasti nangis gitu. Berarti selama ini dipahami salah. Karena apa? Beragama itu pakai rasa. Bukan hanya memakai pikiran saja. Rasa kita pakai. Yang ke-32, yakinlah para ahli zikir nanti pada hari kiamat mendapat karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas biasa dalil lagi fazkuruni azkurukum. Kalau kamu zikir kepadaku, aku akan zikir kepadamu. Wala zikrullahi akbar. Bagus luar biasa. Ya, kategorinya masuk ke situ. Yang ke-33, para ahli zikir setiap waktu bersenang-senang di taman surga. Kok bisa seperti itu? Di dunia pun kalau ada halaqah, ada majlis, orang yang berjamaah melaksanakan zikir berjamaah, itulah raudhah.